wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kali ini judulnya adalah baiat itu wajib, sangat wajib. Kenapa wajib? Karena jika enggak dibaiat, engkau enggak ada hubungan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam As-Surah 52 menerangkan, dan demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku, sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran dan tidaklah mengerti apa itu iman. Demikian ini kami jadikan nur. Jadi iman dan kitab itu nanti dijadikan nur. Dan di balik iman dan kitab yang dirupakan nur itu nanti ada hubungan wahyu. Artinya ada hubunganmu dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dimensi manusia itu ada dua, yaitu dimensi jasmani dan rohani. Nah, di stasioner awam, manusia yang ada di badan kasar jasmani itu adalah ada di alam langit dunia. Sedangkan rohaninya itu ada di lapisan langit yang lain, yaitu lapis langit akhirat. Maka mestinya ibadah itu mesti dari dua dimensi tersebut. Untuk khulu fisilmi kafah, kata Nabi. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh atau jasmani rohani. Nah, kalau hanya sebatas jasmani saja, rohanimu nggak ada hubungan, apalagi jasmanimu. Nah, seorang yang masih ada di alam kasar jasmani, akal, dunia, itu rohaninya belum tersentuh. Artinya rohani ini yang maksudnya rohani yang alat untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi rohani pun berlapis-lapis, nggak usah kita bahas. Tapi yang rohani untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala itu ada lapisan khusus yang itu mesti di-upgrade dahulu atau ditanamkan unsur atau dibaiatkan. Yaitu dirupakan nur iman dan nur kitab. Karena dia mutlak, kita relatif, nggak mungkin ada hubungan, nggak mungkin nyambung. Kecuali relatif mendapatkan unsur mutlak, maka dia akan beradaptasi menuju mutlak. Nah, relatif sampai kapanpun nggak akan bisa sampai ke mutlak, kecuali tadi menemukan beserta beradaptasi dengan faktor mutlak, maka lambat laun jika gelombangnya naik, maka dia akan bisa beradaptasi mi'raj sampai ke hadirat Allah yang maha mutlak. Nah, banyak orang mengira di dalam stasioner awalnya manusia itu sudah ada jasmani rohani. Ada ya ada, cuman ada di dimensi lain di balik jasmanimu ini ya, rohani itu. Sementara kau nggak bisa keluar dari batasan penjara jasmanimu, maka rohanimu itu belum tersentuh. Yang kalimat Nabi, bangkitnya rohani, engkau mesti mati dulu. Mati dulu baru rohanimu bangkit atau hidup. Nah, berarti selama orang yang nggak pernah mati atau nggak pernah dimatikan, rohaninya itu belum tersentuh sama sekali. Maka orang itu ibadahnya masih ada di dimensi jasmani saja. Yang perangkatnya adalah akal, panca indera, pikiran, perasaan, itu masih jasmani. Nah, jasmani itu di sini, akal di sini, rohani itu di atasnya batas ambang jasmani. Maka jasmani mesti mati dulu. Jadi nggak bisa. Dengan kemampuan normal manusia yang tidak dibaiat itu bisa masuk rohani, nggak bisa. Karena rohani ada di atas dimensi jasmani. Jadi bukan jasmani sini, rohani sini, enggak. Rohani itu di sini, di atasnya alam jasmanimu, dimensi jasmanimu. Maka untuk naik ke sini, engkau mesti temukan yang bisa menaikkan gelombangmu atau mengupgrade gelombangmu atau bisa membaiat dirimu agar kau bisa masuk ke dimensi rohanimu.
Udkhulu, loh. Masuklah kamu. Berarti secara umum orang awam masih di luar pagar sehingga dia disuruh masuk. Udkhulu. Masuk. Dia di dalam atau di luar kalau dipanggil masuk? Di luar. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Artinya menyeluruh jasmani dan rohani. Berarti masuklah kamu ke dalam ilmu rohaninya. Karena apa? Kalau ada jasmani saja, rohanimu nggak ada, belum tersentuh, belum terupgrade, belum teraplikasi, nah, atau belum teraktivasi, gitu ya. Lah kalau engkau masuk ke dimensi rohanimu, maka jasmanimu yang di dimensi lebih rendah itu otomatis ngikut. Maka jasmani dan rohani itu adalah dimensi rohani di stasioner dunia. Yang jasmani otomatis ngikut karena jasmani ada di bawah dimensi rohani. Anak SMP, lulusan SMP saja nggak mungkin dia mendapatkan ijazah SMA. Nah, untuk naik ke belajar ke SMA supaya dapat ijazah SMA, engkau mesti lulus SMP dulu. Baru kemudian kau bisa dapatkan ijazah SMA. Orang yang sudah punya ijazah SMA otomatis punya ijazah SMP-nya. Nah, gitu ya. Nah, makanya jadi kesimpang siuran informasi yang mengira bahwa manusia di stasioner normal awam itu sudah ada rohaninya. Sudah ada, tapi belum bisa dipakai karena belum teraktivasi. Jadi saya kalau beli nomor handphone begitu, nah, belum bisa diaktifasi ya belum bisa dipakai. Nah, itu makanya orang yang masuk ke dimensi rohani itu mesti lewat proses baiat. Yaitu orang itu ditanamkan unsur nur kitab dan nur iman yang ditanamkan saat dia baiat. Lihat di keterangan di Asy-Syura 52. Yang dengan nur itulah ada hubungan kau dengan Allah Ta'ala, yaitu lewat gelombang. Baru nanti akan ada hubungan wahyu. Wahyu itu artinya ada komunikasi, ada uplink dan downlink nantinya. Peluangnya ada. Nah, sementara pahamnya orang-orang yang bisa menerima wahyu hanyalah kepada para nabi dan rasul. Tidak. Lihat ya. Dan demikianlah kami wahyukan tuh. Diwahyukan, berarti kan sudah wahyu itu. Orang yang mendapatkan baiat nur iman dan nur kitab itu orang yang pertama kali menerima wahyu, yaitu berupa ditanamkan nur kitab dan nur iman. Nah, siapa yang mendapatkan baiat itu? Lanjutannya, hanya yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami loh. Hamba-hamba kami berarti ini baru orang umum ya. Orang umum disaring menjadi hamba-hambanya. Dari hamba-hambanya yang di antaranya, di antara hamba-hambanya, dan di atasnya lagi adalah yang dikehendaki dan yang dipilih. Nah, ada berlapis-lapis. Jadi nggak sembarangan orang yang menerima baiat. Tapi orang mencari baiat itu wajib. Karena apa? Engkau baru ada hubungan, ya. Lihat ya, perintah ibadah bagi semua orang apa bagi yang beriman? Bagi yang beriman. Karena apa? Jika nggak ada imannya, engkau nggak ada faktor Tuhan. Dan engkau nggak mungkin bisa sampai. Masa Tuhan nyuruh sesuatu yang nggak bisa sampai? Tidak mungkin. Kalau Tuhan nyuruh gitu ya berarti Tuhannya yang goblok dong. Jadi Tuhan itu maha pintar. Makanya kalau nyuruh orang ibadah pasti punya syarat rukun. Kalau sudah di bawah standar syarat rukun, nggak memenuhi syarat rukun, nggak mungkin disuruh. Makanya orang yang diperintah beriman adalah diperintah ibadah adalah bagi yang beriman. Artinya apa? Mereka yang telah mendapatkan unsur Allah. Nah, kalau nggak ada Allahnya mau gimana? Hubunganmu gimana? Nah, begitu ya. Nah, di sini adalah alat peraga. Ini pancing ya, pancing. Saya kali ini nggak jualan pancing, tapi ini hanya alat peraga. Oke guys, musim hujan, musim orang mancing ya. Ini ada boneka ponakan saya. Hello Airin, ya ini bonekamu. Ya,
Bapak jam pakai ya, nah, tapi jangan marah ya. Lihat ya. Lihat sini. Ini engkau. Ini temanmu, ini keluargamu, ini bolomu, ini tetanggamu. Kalau bahasa Nabi Isa ini domba-domba yang tersesat. Tapi kalau bagi Mr. TM, ini bebek-bebek yang bermain di kali ya. Ini kikik, kikik ya. Lihat ya. Di dalam syahadat kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi, maka mesti ada yang disaksikan. Apa yang disaksikan? Allah dan Rasulullah. Disaksikan loh ya. Maka siapa saja nggak ketemu wujudnya Allah dan nggak ketemu wujudnya Rasulullah, ini semua nggak mungkin bisa kau mengerti. Semua ini fiktif, semuanya dusta. Kenapa? Rukun Islam yang pertama itu menyaksikan. Dengan kau tahu wujudnya Allah, kau tahu kemana kau menyembah, menghadap mana kau tahu. Nah, di dalam sifatnya pun Allah itu wujud. Ya, sifatnya wujud. Berarti dia bisa dilihat apa enggak? Bisa dilihat ya dengan mata kepalamu. Loh, aneh kan? Kalau sifatnya dia itu adalah terdengar, maka dia bunyi, maka dia bisa didengar enggak? Bisa. Tetapi sifatnya dia itu adalah wujud. Enggak percaya? Allah wujud kita kok. Allah itu wujud, maka dia ada wujudnya ya. Kalau nggak paham, nggak ngerti, jangan memaksakan diri menyalahkan saya dong, jelas-jelas ada ada dalilnya ya, Pak. Kalau kamu nggak ngerti, belajar sama Mr. TM. Mr. TM, tolong dong dikasih tahu wujudnya Allah yang mana, siapa dan bagaimana. Itu mesti baik-baik sama Mr. TM. Kalau nggak tahu itu kiblatmu nggak tahu ya, Tuhanmu kau nggak kenal ya. Nama saja nggak tahu sifatnya, kau nggak akan nyambung. Karena sekali dibalik, yang berinteraksi dengan panca inderamu pasti bernama. Tapi yang bernama, yang tidak berinteraksi dengan panca inderamu, nggak ada hubungan. Dia, Allah hanyalah nama awalnya. Jika kau tidak ketemu sifat yang berhampiran dengan panca inderamu, betul? Jika nggak ketemu sifat yang berhampiran dengan panca inderamu, engkau nggak tahu kiblatmu ke arah mana. Yang mana sih yang namanya Allah? Ayo, saya tanya. Ayo. Sebelum saya mancing hatimu dengan ini, ya mancing hatimu, saya tanya, sudah tahu kau wujudnya Allah? Yang kau ingat dalam sholatmu, sudah tahu belum? Pakcik, Makcik, nggak tahu, ya kan? Maka jika kau nggak tahu wujudnya Allah, setiap kau sholat, kau nggak akan pernah bisa mengingat Allah. Clear? Itu ilmiah. Kau bantah, silahkan. Tapi ini ilmiah. Anak kecil pun bisa membenarkan. Hei, sini. Bisa kau ingat anakku? Misalkan, wah, Mr. TM yang baik hati, saya kan nggak pernah ketemu anaknya Mr. TM. Nah, ya, ketemu dulu anakku baru bisa kau ingat, betul nggak? Nah, misalkan begini, kau bisa kirim alamat ini kepada seseorang di Moskow sana, bisa? Oh bisa. Tapi kalau nggak tak kasih alamatnya, apakah dia bisa kirimkan ini kepada alamat yang sesuai dengan alamatku? Tidak dong, ya. Maka kau harus ketemu alamat siapakah di balik nama Allah itu. Nah, kalau cuma nama ya gampang ya. Nah, itu pekerjaannya iblis. Dia menyaru-nyaru sebagai Tuhan, menyesatkan manusia. Itu kerjanya iblis. Ya. Sambil santai, sambil guyon, sambil saling kita tampar-menampar ya, supaya kita bangun dari mimpi ya. Oke? Nah, lihat ya. Wujud itu nanti adalah hubunganmu ketika kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa saya gini kan, ya. Lihat ya, di dalam salat, iftitah salat, ini wajah tu wajhiyah. Ku hadapkan wajahku kepada wajah loh. Ada wujudnya lagi, ya. Gimana kau menghadap kepada wajah Allah yang kau nggak tahu wajahnya Allah? Wujudnya Allah bagaimana? Kumisen kek atau apa kan kamu nggak tahu, ya enggak loh. Ini kias, just kidding. Tapi ilmiahnya ambil dengan nalar tinggi ya. Nah, karena jika kau mengerti siapa di balik nama Allah itu wujudnya, kemana kau menghadap kau bisa tahu. Maka lihat ya, semisal ini Allah ya ada di langit tertinggi akhirat, dia Malik Yaumiddin, sementara menghampiri alamnya manusia
berlapis-lapis dimensinya, dan menghampirinya ini melalui cahayanya, lewat cahayanya, dan cahayanya ada yang membawa, yaitu seorang utusan. Tapi jangan lihat wujudnya ya, ini baby ya. Jangan lihat bunyinya ya. Tapi Allah menghampiri alamnya manusia, dan ada yang membawa nurnya, yaitu wujud ini. Maka wujudnya Allah Ta'ala yang terlihat di bebek-bebek ini, lihat ya. Siapa? Ya, baby merah ya. Karena ini maha metafisik, ini metafisik, ini fisik. Sekarang saya tanya, ini kan akhirat ya, ini akhirat, ini langit tertinggi akhirat, ini akhirat berlapis-lapis. Saya tanya, ini dunia ya. Maka yang terlihat oleh siapa? Tuhan itu. Wujudnya siapa? Baby. Si pink baby ya. Lihat ya. Si bebek ini, bebek tersesat ini, melihat wujud Tuhan adalah pink baby. Ya, bukan menghina, enggak, adanya ini yang bisa dicontohkan. Kebetulan adanya ini, jadi peragakan di sini ya. Ya. Tapi saya tanya, apakah ini Allah? Apakah ini Rasulullah? Tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya pink baby ini, betul nggak? Nah, ya apakah ini? Nah, sementara di balik pink baby ini ada gelombang nur yang dari baliknya pink baby ini terhantar sampai ujungnya, yaitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala di alam yang maha rahasia, maha tak terhingga. Nah, sementara lihat ya, yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri, betul ya? Maka mau nggak mau, engkau harus temukan nur itu dan beradaptasi beserta nur itu agar naik gelombang sampai engkau pun bisa bersenyawa menjadi nurnya Allah Ta'ala, karena yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri. Lihat ya, matahari menghampiri alamnya manusia lewat cahayanya, dan cahayanya terlihat oleh manusia berubah-berubah ya. Pagi warnanya merah keemasan ya, waktu subuh. Kemudian siang kentang-kentang panasnya. Sore merah keemasan lagi. Saya tanya, apakah cahaya matahari berubah? Tidak. Loh, tapi kenyataannya kok berubah? Loh, ayo wujudnya. Wujudnya loh ya. Yang dilihat manusia kan berubah, betul nggak? Kalau ketutupan mendung berubah nggak? Kalau pas cuaca cerah, sama nggak dengan saat mendung? Tidak. Berarti sinarnya matahari terpengaruh dengan ini. Artinya sesuatu yang menjadi wadah media rambatnya cahaya matahari. Pada sinarnya matahari nggak pernah berubah, dan dia berkekalan dengan mataharinya. Tetapi terlihat oleh manusia, sepertinya sinar matahari berubah-berubah, padahal tidak berubah. Tapi ininya yang berubah-berubah, yaitu tergantung dengan tekanan udaranya. Ketika udara itu ada tertutupi kabut awan, ya berubah, agak mendung. Mendungnya peteng, jadi peteng. Kalau siang panas kentang-kentang, ya cerah ceria. Kalau pagi merah keemasan, betul ya? Mister Riau ya. Mister Lombok. Nah, Miss Lombok. Miss bawang goreng. Nah, itu Miss bawang goreng. Saya agak hitam dikit itu. Coklat tua namanya. Itu reng medure, tretan dibi. Kana, Ya, gitu ya. Lihat ya. Udah macam. Aman ki. Nah, lihat ya. Dia tetap rahasia. Tapi ada wujudnya yang terlihat di alamnya manusia, yaitu manusia. Nggak percaya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seorang utusan di zamanmu sendiri dan dari golonganmu sendiri, yaitu manusia. Di zamanmu sendiri loh ya. Zaman ini beda dengan zamannya Nabi Muhammad yang hampir 1500 tahun yang lalu. Kamu jangan mimpi kalau mengira wujudnya Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad di zaman ini.
Nggak mungkin ketemu karena sudah lewat masanya, lewat zamannya. Maka di dalam keterangan ayat tadi, carilah rasul atau utusan di zamanmu sendiri dari golongan manusia sepertimu, seorang. Berarti satu apa jamak? Satu ya. Lihat sendiri di dalam At-Taubah 128. Nah, lihat ya. Matahari tadi ya terwakili oleh nurnya, yaitu fi'il sifatnya atau sifat yang mewakili mataharinya. Saya tanya, apakah mata kita bisa melihat matahari ini? Nggak bisa. Mata kita hanya bisa melihat cahayanya, betul nggak? Yang kita sebut itulah matahari, itu matahari, bukan. Sinar matahari nggak mungkin sampai kepada matahari nggak mungkin sampai pada mata kita. Juga telunjuk kita nggak sampai pada mataharinya. Tapi yang sampai pada mata kita dan telunjuk kita adalah sinarnya matahari yang merambat lewat tekanan udara, ya, betul ya? Maka wujudnya Allah yang tertampak gambar oleh panca indera adalah nurnya Allah yang ada di baliknya manusia pink baby, ya, pink baby nak kanak, ya, lihat ya, wujudnya Allah itu ini. Nah, dia mau wujud atau bertajali, tapi biar aku nggak kau potong leherku, nggak kau bunuh. Ini tuh bukan Allah ya. Ini bukan bulan nur. Coba ya. Air ditaruh dalam gelas. Wujudnya jadi apa? Gelas. Tapi apakah air itu sama dengan gelas? Enggak. Yang sama cuma wujudnya karena air itu menempati gelas. Maka wujudnya serupa dengan wadah tempatnya. Demikian jika nur Allah menempati pink baby, maka wujudnya Allah menjadi pink. Menjadi pink baby ya. Lihat ya. Nah, inilah yang kau saksikan saat kau syahadat dan saat kau baiat. Jika kau tidak pernah bersaksi akan ini, syahadatmu dusta. Apa yang kau saksikan dengan wujud Allah? Mana wujudnya Allah? Mana wujudnya Rasulullah? Saya tanya ya. Wujudnya Allah apakah sama dengan wujudnya Rasulullah jika dilihat dari sini? Wujudnya. Terlihat dari sini apa? Ya cuma ini toh. Ini kan nggak kelihatan kan? Nah, wujudnya Allah sama dengan wujudnya Rasulullah jika dilihat dari manusia lain adalah ini. Yaitu utusan sang pembawa wasilah atau pembawa nur Allah. Maka wujudnya Allah di zaman 1500 tahun yang lalu adalah sama dengan wujudnya Rasulullah dan sama dengan wujudnya Nabi Muhammad. Maka orang bersaksi syahadat menghadapnya kepada Nabi Muhammad, yang itu ada 3 lapis di dalam diri beliau, yaitu ada yang Nabi Muhammad, ada yang Rasulullah Muhammad, ada yang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini nggak kelihatan oleh si jamaah, si umat waktu itu. Ini pun nggak kelihatan. Yang terlihat oleh mata manusia terlanjang zaman itu adalah ininya sang pembawanya, betul? Clear ya? Mohon ya, ilmiah nalar ditingkatkan ya. Karena apa? Ini nanti akan bias kemana-mana. Karena kalau nggak paham nanti dikira ini pelajaran ngibul, ngawur. Padahal ini ilmiah loh. Ini sangat ilmiah. Nah, jadi temukan dulu orang yang membawa gelombang Allah ini. Di balik orang ini ada gelombang wasilah yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kau di sini, maka yang pertama kau temukan ini dulu. Wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah di balik ini. Ya. Tapi dia bukan Allah ya, dia bukan Rasul ya. Nah, secara normal kemampuan manusia itu nggak pernah bisa melewati ini, betul nggak? Ini ada batas dunia. Maka paling tinggi umur dia di dalam kehidupannya di dunia, akhirnya mati. Belum sampai mi'raj kok sudah mati kek loh. Betul nggak ini? Lihat ya, ini lihat ya. Ini memang apa? Pancingnya agak jelek ini. Ya, begitulah. Tapi yang penting niatnya ya. Innama a'malu binniyah loh. Ya. Manusia normal awam nggak mungkin bisa lompat ke sini ya.
Padahal praktek agama itu ketika kau menuju adaptasi untuk mengenal Tuhanmu. Dan agama sendiri di sini ketika awaluddin ma'rifatullah dan akhiruddin ma'rifatullah. Berarti isinya agama adalah full ma'rifat. Yaitu kau ada beserta Allah Ta'ala. Harus kenal, harus berhampir, harus beserta dan harus berkekalan. Kau diajari seluruh pengetahuan Allah Ta'ala. Nama ilmu itu laduni, nggak lagi diajari manusia. Tapi lihat ya. Manusia nggak ada yang bisa lewat ini. Hehehe. Ini mati loh. Tidur aja mati, hilang semuanya. Pingsan juga mati. Apalagi mati, nggak selesai. Kamu nggak bisa ke sini. Ini cuma cerita mimpi. Akhirat cuma khayalan bagimu. Fiktif. Karena nggak ada menerangkan ilmiahnya seperti Mr. TM. Maka orang nggak ada yang masuk akal baginya. Maka orang nggak ada yang nyari. Gimana caranya bisa sholatku, ibadahku bisa sampai ke Allah Ta'ala. Kan nggak ada yang nerangkan untuk teknik menyambungkannya. Sholatmu di sini, betul nggak? Ini sholatmu di sini ya. Lah kalau kamu nggak tahu teknik menembus akhirat yang berlapis-lapis, kau mana bisa nyambung sama Tuhan? Maka logisnya kau saat di sini mesti berbaiat kepada Dia yang membawa gelombang wasilah itu, dan Dia akan meningkatkan gelombangmu berkemampuan terkapsul untuk bisa naik di dimensi di atasnya dunia. Nah kalau sudah ada kapsulnya, barulah memungkinkan kau bisa ke sini. Kata Nabi, di dalam dirimu itu ada 7 lapis langit. Baru nanti kau bisa menghadap Allah Ta'ala. Nah, ternyata langit biru itu nggak ada ujungnya ya. Nah, naik jet, naik apapun, kalau ngejar ujungnya batas langit biru nggak ada ternyata ya. Ternyata batasnya dunia adalah batas akalmu sendiri. Hilang akalmu, hilang duniamu semua. Padahal di sini ada alam yang masih banyak loh. Tapi alat pembaca gelombangnya tidak lagi dengan akal, tapi dengan roh loh. Maka orang yang beribadah tapi tidak beserta dengan gelombang rohnya, alat rohnya, dia cuma ibadah di sini tok. Nggak bisa naik, nggak bisa mi'raj, nggak bisa khusyuk. Nah kalau nggak nyambung, kata Allah, sholat mereka itu cuma dapat neraka well. Loh. Itu bukan yang lain sholat ya, orang yang sholat tapi nggak nyambung, nggak sampai loh. Bahaya kan ini. Lah kenapa nggak ada nerangkan seperti jenisnya Mr. TM gini ya? Maka kau bebek, kamu harus dibaiat agar kau bisa terkapsul, ada alat nur iman dan nur kitab ya, sehingga gelombang bisa naik peluangmu nanti. Loh. Saya tanya, jujur yang keras ya. Ini dengan kemampuan manualnya tanpa baiat bisa nggak nyebrang ke sini? Saya tanya. Nggak bisa. Wong Suwakti kira-kira bisa nggak nyebrang ke sini? Wong Suwakti? Nggak bisa. Orang pinter, kuaya, yang haji 50 kali, nggak bisa. Karena batasnya manusia kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian. Maka betul kata Nabi, mutu qoblanta mutu. Betul kalimatnya orang Kejawen, mati sakjroning urip. Kamu mesti belajar mati sebelum mati. Artinya apa? Kau belajar untuk naik ke sini sebelum kau nanti dimatikan. Yaitu kau mesti lewat baiat. Ditanamkan alat, kapsul, gelombang, wasilah, jalan, cara, metodologi, channel, saluran. Sehingga kau menghubungi lewat menyebut namanya, hadirkan wujudnya. Sedangkan di dalam kolbumu telah tertanamkan nur iman dan nur kitab. Maka ada kontak hubungan. Yang di sini adalah fisika ya, metafisika. Ini sudah metafisika semua loh ini. Ini sudah metafisika semua. Di atasnya ini itu sudah metafisika semua. Ini fisika. Maka sholatmu yang ada di dimensi fisika, ibadahmu, zikirmu, doamu yang di sini, mesti kau bisa rubah menjadi gelombang, ya.
metafisika, baru nanti bisa peluangnya bisa sampai kepada yang maha metafisika. Maka gelombang itu mesti disalurkan lewat sebuah metodologi atau teknologi atau prinsip torekoh. Nah, dia nggak di sini kok, dia tuh di sini. Dia di Malik Yaumiddin, dia di Ars, dia di alam robbani, dia di kerajaan Allah loh. Yang sampai sini cuma gelombangnya. Gelombangnya itu ada di baliknya dirimu. Tapi mesti kau temukan dulu kiblatnya dulu ini. Yaitu sang pembawa gelombang itu. Nah, jika kau nggak ketemu nomor handphonenya Tuhan, nggak ketemu nomor handphonenya Allah, maka omonganmu nggak nyambung kepada Allah Ta'ala. Karena nggak ketemu saluran channelnya. Salah satu angka saja digit nggak nyambung, betul nggak? Ataupun nomormu itu ditekan pada alat perangkat teknologi yang lain, misalkan kalkulator, atau mainan, atau apalah yang lain. Bisa nyambung nggak gelombang dengan Allah Ta'ala? Nggak nyambung ya. Maka engkau mesti bisa merubah ibadahmu dan segala macam itu menjadi gelombang, dan gelombangnya mesti lewat sebuah sistem metodologi tarekatullah. Jadi sholatmu, zikirmu, ibadahmu, doamu mesti kau rubah menjadi gelombang metafisika ultra. Nah, kalau ke bawah ini kan infra. Nah, dukun-dukun itu banyak yang infra. Nah, kalau metafisik dikontrol oleh akal itu infra. Tapi kalau metafisik yang prakteknya akalnya malah lenyap, manusiawinya lenyap, subjektifnya lenyap, itu adalah metafisik ultra. Yang ini mesti baiat dulu. Kalau nggak ada baiatnya bullshit, nggak mungkin ada ultra. Nggak mungkin. Karena kemampuan batas manusia hanya sampai pada tertingginya dunia saja. Mentok-mentoknya mati. Maka betul kalau ada istilah mi'raj, yaitu naiknya gelombang kesadaranmu. Sayang ya, teknologi kayak gini nggak ada yang menerangkan secara logis, nalar, sehingga orang itu bisa mudah menerima. Itu sayang. Nggak ada yang ngasih tahu alatnya di mana, portalnya di mana, gurunya siapa, harus ketemu tuh harus bagaimana, tekniknya bagaimana. Nggak ada yang menerangkan itu. Paling kita diterangkan ini halal, ini haram, ini begini, ini begitu. Seolah-olah dia jadi Tuhan yang ngasih pengetahuan. Padahal mestinya manusia itu mesti belajar makrifat dulu. Setelah makrifat diajari oleh pengetahuan yang turun dari langit sendiri, diajari Allah sendiri. Nah, makanya itu agama samawi pasti lewat Rasulullah. Yang metodologinya pasti lewat baiat, zikrullah atau media atau meditasi, tapa brata atau suluk, dan kemudian mengemban bakti akan visi misi ketuhanan. Nah, kalau kamu nggak pernah bisa melompati ini, maka ini cuman dongeng, cuman fiktif. Pinter akal lu, pengetahuan sini semua tahu, teori. Tapi kamu nggak pernah naik gelombang, kamu nggak pernah mi'raj. Jangankan pengalaman, makanya apalagi kau mau menceritakan kayak gini, rumus-rumusnya, dibedah rumusnya kayak gini. Oh, nggak bisa. Kamu bisa tahu pengetahuannya, cuman itu. Tapi kamu nggak tahu. Ketika ditanya, mana wujudnya Allah? Ayo, sudah bingung, ya apa enggak? Wujudnya Allah yang mana? Sudah nggak tahu. Maka nggak tahu wujudnya Allah berarti syahadatmu masih belum. Lah syahadat saja belum, apalagi sholat, zakat, puasa, haji. Ayo. Pinter teorinya, tapi ngakunya makrifat, tapi ditanya wujudnya Allah yang mana? Diam semua, lari semua. Kalau saya tanya itu di FB lucu-lucu ya. Ahli makrifat, ahli tasawuf, ahli hakikat. Ketika saya tanya, mana wujudnya Allah? Sudah diam semua, lari, tunggang landang, sembunyi cari selamat ya. Ternyata, oh ketahuan, ilmuku palsu karena ilmuku teori. Dapatnya dari buku, googling, kitab dan sebagainya. Ya, itu bikin malu, itu bukan agama, itu keyakinan, kepercayaan. Tapi kau nggak bisa naik ke sini. Nah, kamu nggak bisa naik ke sini. Padahal,
Kamu yang pinter tadi, begitu hilang akal sadarmu, hilang ilmumu enggak? Hilang. Ya. Baru hilang akal saja sudah hilang. Waktu tidur hilang, apalagi pingsan, apalagi mati. Ini ilmu di atas kematian. Hei bro, guys ya. Ini ilmu di atas kematianmu. Kematian yang di sini ya. Orang normal, oh sini mati buat sini. Tapi karena kau dipotensikan, kau dibaiat, maka kau telah ada izin untuk memasuki akhiratmu. Loh. Nabi waktu menceritakan surga neraka, menceritakan akhirat, barzah, apakah beliau sudah mati? Masih hidup. Oh, kalau sudah mati nggak mungkin cerita. Orang mati masa ditanya, masa jawab, betul nggak? Beliau masih hidup, masih di stasioner dunia, tapi gelombangnya telah bisa menyeberang ke sini loh. Akhirnya pengetahuan diri semua beliau tahu. Stasionernya masih di sini stasionernya. Gelombangnya naik, itu namanya Mi'raj. Nah, sementara kau kan dibohongi pendakwah itu. Mengira Mi'raj itu cuma mukjizat Nabi, betul nggak? Orang Riau. Nggak begitu nggak betul? Di mana-mana orang didogma. Yang bisa Mi'raj cuma Nabi, itu mukjizat. Maka nggak ada yang nyari, karena apa? Bagi mereka sudah nggak masuk akal Mi'raj, betul nggak? Nah, padahal akhirat itu ya saat ini juga cuman gelombangnya beda, frekuensinya beda. Kalau kau bisa menembus ini, ini sudah akhirat loh. Ketika akalmu zero, relatifmu zero, manusiamu zero, kepentingan zero, udah ke sini, tapi harus ada alatnya. Kalau nggak ada alatnya, ya sampai jungkel dobol loh, gak iso. Jengi bathukmu krewak, jambulmu uwanen lho, gak iso, Gak iso. Maka baiat itu wajib. Kata siapa? Kata Mr. TM, ya. Karena nggak mungkin manusia untuk bisa naik gelombang sini itu tanpa lewat baiat. Demikian juga dulu saat kau mau masuk ke dunia, kau pun dibaiat di alam kandungan, gitu. Nah, dari kandungan dibaiat baru bisa ke dunia. Dari dunia untuk bisa pulang, baiatnya di mana? Ya di dunia dong, betul nggak? Kamu dulu pernah dilahirkan jasmanimu, betul? Lah ketika baiat, kau dilahirkan rohanimu. Oleh siapa? Guru rohani. Loh. Lah kalau orang nggak dibaiat, mana bisa pulang dia? Bisa pulang nggak? Nggak bisa, ya. Kenapa kok bisa ini? Peluangnya bisa nembus seluruh alam itu. Karena ada jalan lurus atau jalan pintas yang disebut Nabi, kiasnya adalah serupa dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Gitu aja ya. Setengah main-main, pancingku yang cantik ini tak kasih tulisan, ada baby pink, ada bebek tersesat. Nah, ini kamu, ya. Ini engkau. Gak bunyi nih. Oh bunyi. Ini dia. Ini mereka, ya. Semua itu sesat kalau nggak ketemu gelombangnya Allah, ya. Tapi kau nggak akan ketemu gelombangnya Allah kalau nggak ketemu pink baby. Inilah seorang utusan yang disebut di atau bahasa 128. Kalau kamu nggak ketemu pink baby, sesatlah kau. Terserah ya. Ini apakah menjadikan kabar yang menggembirakan atau yang menjengkelkan sehingga kamu pasti akan nyinyir di uren-uren saya, silahkan ya, hanya Tuhan yang tahu, oke? Tapi jangan bikin marah pink babynya ya. Ini punya ponakan saya, ini namanya punyanya Airin ya, anaknya teman ya. Ini pink baby ketinggalan, makanya saya pakai peraga. Tapi semua just kidding, tapi isinya full tentang menerangkan metodologi yang ilmiah. Hanya saja alatnya belum bisa support ya, adanya ya pancing ya. Ini berlapis-lapis. Yang kata Nabi, ada 7 lapis langit di atas dunia ini. Nah, ini di mana Tata? Ini pun di dalam dirimu sendiri. 7 lapis langit itu ada di dalam dirimu sendiri. Tapi kau nggak akan bisa temukan itu kalau nggak dibimbing oleh guru rohani.
Guru rohani bukan manusia. Guru rohani itu guru di sini loh. Tapi guru rohani itu ada wujudnya. Siapa? Ya jasmani, betul nggak? Karena rohani itu wujudnya akan serupa dengan badan, wadahnya atau luarnya atau bungkusnya. Guru rohani wujudnya akan serupa dengan guru jasmani. Gelombangnya beda. Ketika kau di dunia, gurumu itu ini. Tapi kalau di sini, gurumu itu ada berupa nur. Ketika kau di sini, gurumu adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin kau sampai kepada Allah tanpa lewat Rasulullah. Ya. Sama juga kalimat Nabi Isa, tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku. Nah. Di balik anak Allah, di situ ada Roh Kudus atau Ruhul Quds. Di ujung adalah Allah Bapa. Itu kias. Gak usah nyinyir, kok ono Allah Bapa, ono anak Allah. Nah, sehingga kamu membuli orang, kamu aja gak ngerti kok. Rasulmu siapa? Rasulmu siapa? Nama itu, nama baginda Muhammad, kenal kamu? Ada hubungan? Pernah ketemu? Oh, katanya orang ya terserah. Masa agama yang sepasti ini kok kamu hanya berkeyakinan seandainya atau alamatnya nggak pasti. Kalau kamu menyebut Rasulmu adalah Rasul Muhammad, kau harus kenal dan dikenali dan ada sambungan hubungan. Mesti kau baiat ilmu yang waris daripada Rasulullah. Ada itu hadis ya. Nah, pernah saya terangkan di status saya. Jadi dahulu Bani Israel selalu ditemani Nabi. Setiap mati akan diteruskan diganti dengan Nabi yang lain. Kemudian ditanya, bagaimana ya Rasulullah ketika ada di zaman setelahmu? Lakukan baiat sebagaimana dulu dikerjakan kepada khalifahku loh. Jadi tetap harus ada baiat. Dan jika kemarin kalau nggak 2 hari yang lalu kami angkat hadis Bukhari Muslim, jika engkau mati dalam keadaan yang belum dibaiat, engkau mati dalam keadaan apa itu namanya? Jahiliyah loh. Oh, hadis ada, Qurannya ada, tinggal masalah kemampuan nalarmu untuk, kok kayak gini? Walah, baru tahu. Istri yang cantik baru ngasih tahu. Oh ya, kalau kamu nggak baiat, ludes uripmu, kau cuma menang nak kentok, menang di duniamu tok. Matimu, ludes kamu. Ya dia Al-Baqarah itu ayat berapa itu? Matamu picek, telingamu dublek, cangkemmu petot, ya. Kamu nggak sinkron dengan akhirat, kamu nggak sinkron dengan alam kubur, kamu nggak punya alatnya. Kamu 3G tapi dipaksa masuk 4G, gak nyambung ya. Oke, maka kau nggak punya alat membaca gelombang sadarmu, kau nggak bisa punya alat yang membaca virtual dimensinya. Maka baiat bukan janji-janji cuap-cuap yang dapur situ, bukan. Baiat itu adalah kau ditanamkan unsur Allah Ta'ala. Yang itu ada peluang hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Jalannya wahyu ada, yaitu lewat ditanamkannya nur iman dan nur kitab yang dirupakan nur, yaitu masuknya lewat baiat, masuk tarekat. Tapi tarekatnya yang betulan, bukan tarekat yang itu. Tarekatnya beneran ya, bukan tarekat asal-asalan. Ya, kalau sekolahmu TK, paling tinggi lulus apa? TK. Nah kalau kamu sekolahmu SD, paling tinggi lulus apa? SD. Kalau kamu sekolah SMP, lulusnya paling tinggi apa? Nah kalau sekolahmu sekolah mutlak, lulusmu apa? Mutlak. Loh. Cari guru yang mutlak. Jangan cari yang baik, yang benar, yang cocok, yang ideal menurutmu. Bukan itu. Karena dia adalah maha mutlak, infinity, unlimited. Mantap. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Just kidding. Tapi di dalamnya ada sesuatu ya. Mudah-mudahan manfaat. Tidak dililang ini pancingnya, karena ini pancingnya istri saya yang gemar mancing. Dan ini pink baby milik keponakan saya. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting. Hari ini Mr. TM mau terbang ke Makassar. Ada banyak yang bayar di sana, 49 orang di sana. Dan lanjut suluk perdana di sana ya. Peserta bersama Mr. TM. Apa itu sekolahnya? Kan nggak pernah saya sebut. Adalah tarekat yang paling besar di dunia. Ya. Guru-gurunya wow luar biasa ya. Jadi bukan ilmu ecek-ecek yang jago kandang itu, bukan. Bukan kelas coro ya. Tapi sekolah yang maha mutlak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.